السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih melanjutkan kitab Ighathatul Lahfan min Masaydis Syaitan yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kalau pada bab yang lalu, pada bab yang kelima, kita membahas bahwa dalam hati ini ada dua kekuatan, yang kalau dua kekuatan tadi digunakan pada kebenaran, maka itulah hati yang baik, hati yang sempurna. Namun kalau tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka itulah hati yang rusak. Memiliki quwwah, yaitu quwwatul tamyiz, quwwatul ilmi wa tamyiz, dan quwwatul irada wal hubb. Ada kekuatan ilmu, kekuatan untuk membedakan. Dan yang kedua adalah kekuatan keinginan. Sehingga kalau kekuatan ilmu dan tamyiz digunakan untuk memahami agama, untuk memahami jalan yang lurus, maka itu sudah satu kebaikan. Namun harus diiringi yang kedua. Setelah dia tahu, setelah dia bisa membedakan mana jalan hak, mana jalan batil, apakah punya keinginan untuk menjalani jalan yang hak, punya keinginan untuk menghindari jalan-jalan batil atau tidak. Ini kekuatan yang kedua, quwwatul iradah. Maka salah satu dari kekuatan ini belum cukup. Walaupun ada seorang yang memiliki di hatinya kekuatan keinginan yang sangat kuat, iradah, kekuatan keinginannya sangat tinggi, tetapi dia tidak memiliki kekuatan ilmu, maka tetap dia akan tersesat. Demikian pula kalaupun dia memiliki kekuatannya ilmu, alim, bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, tetapi kalau keinginannya, semangatnya tidak ada untuk menjalani jalan kebenaran, maka percuma ilmu. Sia-sia ilmunya, tidak menjadi ilmu yang nafi'. Maka kalau kita a'udzubillah, pada bab yang ke-6 sekarang akan dibahas bahwa di dalam hati ada sesuatu yang kalau dia ada, hatinya akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan.
Sebaliknya kalau tidak ada, maka dia tidak akan merasakan kelezatan apapun dan tidak akan merasakan kenikmatan-kenikmatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Annahu la sa'adata lil qalbi wa la ladzata wa la na'im wa la salaha illa bi an yakuna Allah wa ilahuhu wa fatiruhu wahdahu wa huwa ma'buduhu wa ghayatu matlubihi wa habba ilaihi min kulli ma siwah." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam judul babnya, sesungguhnya tidak ada kebahagiaan pada hati, enggak ada kelezatan, enggak ada kenikmatan, enggak ada kebaikan sama sekali pada sebuah hati kecuali kalau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahnya, sesembahannya, diyakini sebagai penciptanya yang diibadahinya, sebagai sesuatu yang paling diharapkannya dan yang paling dicintai dalam hatinya. Kalau tidak demikian, tidak akan merasakan kelezatan apapun. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Ma'lumun anna kulla hayyin siwa Allah subhanahu wa ta'ala min malakin aw insin aw jinnin aw hayawan fa huwa faqirun ila jalbi ma yanfa'u wa daf'i ma yadhurru." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sudah ma'lum yang namanya makhluk, semua yang hidup selain Allah Subhanahu wa taala tentunya, semua makhluk-makhluk dari malaikat atau manusia atau jin, bahkan hewan-hewan sekalipun, pasti mereka butuh untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan menghindarkan dari madarat yang akan merusak dirinya. Ini sudah maftur, sudah menjadi fitrah setiap makhluk akan mencari apa yang bermanfaat dan menghindarkan diri dari yang jelek. Wa la yatimmu dzalika lahu illa bi tasawwurihi lin-nafi' wad-dhar. Dan tidak akan berhasil untuk mendapatkan manfaat dan tidak akan berhasil untuk menghindari madarat, menghindari kejelekan-kejelekan kecuali dengan tasawur, dengan pengetahuan mana yang baik, mana yang jelek. Inilah yang saya katakan tadi bahwa bab yang kelima yang kemarin dibahas berkaitan dengan bab ini. Bahwa dalam hati memiliki dua kekuatan, quwwatul tamyiz atau quwwatul ilm dan quwwatul iradah. Sekarang dibahas bahwa makhluk-makhluk ini seluruhnya pasti akan mencari yang bermanfaat untuk dirinya dan pasti akan menghindarkan diri dari apa yang menjelekkan dirinya atau merugikan dirinya. Setiap bayi yang lahir dari binatang apapun pasti secara fitrah akan mencari apa yang bisa dimakan dan pasti akan menghindar dari bahaya yang mendekatnya. Kalau itu fitrah. Tetapi harus diiringi dengan tasawur, dengan ilmu. Man nafi' wa madar. Apa yang bermanfaat dan apa yang bermadarat. Qala wal manfa'ah min jinsin na'im wal ladzah. Yang namanya manfaat itu sejenis dengan apa yang menyenangkan, yang lezat, yang nikmat. Sedangkan madarat adalah sejenis dengan perkara yang menyakitkan, merugikan, menyengsarakan, azab. Fala budda lahu min amrayn, maka harus ada dua perkara. Pertama, ma'rifatu ma huwal mahbubul matlub. Pertama, mengetahui apa yang dicarinya tadi yang akan menikmatkan dirinya, yang akan menyenangkan dirinya. Alladhi yantafi' bihi wa yatazzu bi idrakih, yang akan memberikan manfaat untuk dia dan apa yang akan dirasakan lezat nantinya. Yang kedua, harus tahu pula ma'rifatu al-'ain al-musil al-muhsil lidzalika al-maqsud. Yang kedua, harus tahu pula apa yang jelek, apa yang bermadarat bagi dirinya, apa yang menyengsarakannya. Kemudian dari dua itu harus tahu pula apa yang bisa mengantarkan kepada apa yang nikmat tadi dan menghindarkan dari apa yang jelek tadi. Berarti di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ada 4 perkara. Pertama, perkara yang dicari. Kedua, jalannya. Mengetahui apa yang dicari. Kedua, jalannya. Yang ketiga, mengetahui apa yang harus dihindari.
Dan yang keempat, apa caranya atau apa jalannya? Fahadhihi arba'atu umur daruriyatun lil 'abd. 4 perkara ini merupakan konsekuensi yang ada pada setiap hamba. Walikulli hayawan, bahkan setiap hayawan la yaqumu wujuduhu wa salahuhu illa biha. Bahkan seluruh makhluk, semua hewan-hewan sekalipun tidak akan bisa hidup kecuali tahu 4 perkara ini. Kalau tidak tahu apa yang dicari untuk dirinya, apa yang bermanfaat untuk dirinya, alias nggak bisa cari makan, mati dia. Demikian pula sebaliknya, kalau dia dalam keadaan tidak bisa menghindari madarat, nggak bisa menghindari musuh-musuhnya, juga dia akan diterkam oleh musuhnya, mati dia, binasa. Maka yang pertama harus tahu apa yang harus dicari untuk bermanfaat untuk dirinya. Kedua, caranya bagaimana? Kalaupun tahu itu yang baik buat saya, tapi dia nggak bisa mendapatkannya karena nggak tahu caranya, juga akan binasa. Demikian pula walaupun tahu musuh-musuhnya, tapi nggak bisa menghindar, juga akan binasa. Maka itu sudah suatu perkara yang daruriyah, perkara yang mesti ada pada setiap makhluk. Ikhwan fillah a'azakumullah, kembali kepada pembahasan, yaitu pembahasan hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau sudah terbukti demikian, sekarang manusia, apa yang dicarinya dan apa yang akan membahagiakan dia di dunia dan di akhirat ini harus diketahui. Dan apa yang berbahaya untuk dirinya, yang menyengsarakannya, yang akan menjadi azab bagi dia di dunia dan di akhirat harus diketahui pula. Kalau sudah diketahui kedua-duanya, maka yang pertama harus dicari, yang kedua harus dihindari. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Qayyim, fallahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yajib an yakuna huwa al-maqsud al-mad'u al-matlub. Ternyata kata Ibnu Qayyim, semua kebaikan, semua kebahagiaan ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilikinya, Allah yang menakdirkannya, Allah yang menguasainya. Maka di mana dicari? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kesengsaraan, kejelekan, azab, tidak ada yang menakdirkannya kecuali Allah. Dan tidak ada yang lebih mengerikan azabnya selain azab Allah. Maka juga yang paling dihindari adalah kemurkaan Allah dan azab. Kembali kedua-duanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka qala rahimahullah, maka berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, yajib an yakuna huwal maqsud al-mad'u al-matlub. Hendaklah menjadikan Allah sebagai yang diharapkan, yang diminta, yang dicari adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yuradu wajhuh, yang diharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabtaghi qurbuh, wa yubtagha qurbuh, dan diharapkan pula untuk selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yutlab ridhah, dan selalu dicari keridhaannya, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-'ain ala husuli dzalik, maka itulah perkara yang harus kita cari untuk mendapatkan semua kelezatan-kelezatan dan kenikmatan-kenikmatan yang hissi maupun yang ma'nawi di dunia ataupun di akhirat. Wa 'ubudiyatu ma siwahu wal iltifatu ilayhi wa ta'alluq bihi huwa al-makruh ad-dar. Sebaliknya, kalau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menyengsarakan dan yang dibenci, yang akan membuat madarat. Wallahu wal 'ain ala daf'ihi. Wallahu wal mu'in ala daf'ihi. Dan Allah lah yang akan bisa membantu untuk menghindarkannya. Berarti sekarang sudah bicara caranya. Kalau harapannya harapan kepada Allah, dan kemudian khawatirnya dari azab Allah. Sekarang caranya, bagaimana menghindarkan diri dari azab Allah? Tentunya meminta pada Allah. Bagaimana mengharapkan keridhaan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka al-mu'in wahdahu, satu-satunya yang akan menolong untuk mendapatkan apa yang dicari adalah Allah sendiri. Satu-satunya yang diharapkan untuk bisa membantu menghindarkan dari kejelekan-kejelekan juga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 4 perkara tadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak ingin dari mereka rezeki, dan aku tidak ingin dari mereka untuk memberi makan aku, kata Allah. Aku ciptakan mereka agar memerintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. Karena mereka enggak akan bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk-makhluk ini yang namanya manusia dan jin adalah makhluk yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan hakikat yang penting, yaitu hendaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang kalian harapkan dari semua kebaikan dari Allah, dan kejelekan-kejelekan tidak akan bisa kalian hindari kecuali mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Sahih Muslim, dan juga dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan doa a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la usitana an anta kama atnaita ala nafsi. Diajarkan kalimat a'udzu biridhaka, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, dan aku berlindung dengan maafmu dari balasanmu, dan aku berlindung denganmu darimu. 4 perkara tadi semuanya ada dalam doa ini. Berlindungnya kepada Allah dari apa? Dari azab Allah. Memintanya maaf Allah. Berlindungnya dengan maaf Allah dari apa? Dari balasan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bika minka. Aku berlindung dari azabmu denganmu, ya Allah. Tidak akan bisa berlindung dari azab Allah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam doa lain yang dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena berharap kepadamu dan karena takut kepadamu. Berharapnya berharap dari Allah, takutnya takut dari azab Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bersandar, enggak ada tempat berlindung darimu kecuali kepadamu. A'azakumullah. 4 perkara tadi seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah hati seseorang mukmin, kalau dia memiliki 4 perkara ini dalam hati, dia tahu apa yang paling diharapkannya, yaitu apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu yang paling ditakutinya yaitu kemurkaan Allah dan azab Allah, dan dia tahu pula enggak akan bisa mendapatkan apa yang diharapkannya kecuali dengan berdoa tadarruan wa khufyah, dengan meratap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan merintih berdoa, dan tidak akan bisa
selamat dari murka Allah, nggak akan bisa selamat dari azab Allah kecuali dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4 ini ada pada hati seseorang, maka hati itu hati mukmin dan hati itu dikatakan hati yang sempurna. Qala rahimahullahu taala, faminhul munji wa ilayhi al-malja wa bihi al-isti'adzah min syarri ma huwa kainun bi masyiatihi wa qudratihi. Berarti kepada Allah lah tempat berlindung, kepada Allah lah tempat kita kembali, kepada Allah lah kita meminta pertolongan dari segala kejelekan-kejelekan yang terjadinya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fal-i'adah fa'luhu wal musta'ad minhu fa'luhu aw maf'uluhu alladhi khalaqahu bi masyiatihi. Maka berdoanya atau berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kita takuti, kita hindari juga sesuatu yang merupakan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya kepada Allah, yang dihindarinya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Yani azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fal amru kulluhu lahu. Maka urusannya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Allah yang menentukan semua apa yang terjadi. Masya'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Gempa yang dahsyat dari Allah, tsunami yang lebih dahsyat dari Allah, demikian pula kemakmuran dari Allah, keberhasilan panen dari Allah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin shadiq, seorang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa ini semuanya dari Allah, maka dia berharapnya kepada Allah dan takutnya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala keselamatan di dunia dan di akhirat. Mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan berlindung dari kejelekan yang mengerikan di dunia dan di akhirat. Wa qina adzaban nar, dan lindungi kami dari azab neraka, dari azab dunia wa azab al-akhirah, dari azab dunia dan azab akhirat. Ikhwan fillah azakumullah. Semua kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hati seseorang mukmin harus ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal malik wal mulk kulluhu lahu. Semua kerajaan, kekuasaan milik Allah. Wal khairu kulluhu fi yadayhi, dan semua kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yuhsi ahadun min khalqihi sana'an alaihi. Tidak akan ada yang bisa menyebutkan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW dalam kelanjutan doa tadi, la uhsi sana'an anta kama athlaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa menyebutkan keseluruhan dari puji-pujian terhadapmu sebagaimana engkau pujikan dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Semua apa yang kita kenali sifat-sifatnya yang mulia, nama-namanya yang mulia, puji-pujian yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, masih ada lagi selain itu yang tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka la usi tanaan, la ahadun yuhsi tanaan, enggak ada seorang pun yang mampu menyebutkan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaan seluruhnya milik Allah, kebaikan seluruhnya milik Allah, hikmah seluruhnya milik Allah, dan semua keadilan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa kama atna ala nafsihi, maka Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji sebagaimana Allah pujikan dirinya sendiri. Wa fawqa ma yutni alaihi kullu ahad, Allah di atas pujian siapapun. Semua orang yang memuji dengan puji-pujian yang ada dalam Quran dan Sunnah, maka Allah lebih terpuji dari itu.
Yani walihada kana salahal 'abd wa sa'adatuhu fi tahqiq ma'na la ilaha illallah. Oleh karena itu kebahagiaan manusia, kebaikan manusia dengan mewujudkan kalimat la ilaha illallah dalam hatinya terutama. Baru kemudian dibuktikan dalam amalnya. Yani mewujudkan dalam hatinya kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah kami beribadah, tidak kepada yang lain. Dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Yang pertama ibadah, yang kedua isti'anah. Termasuk dalam yang dibahas tadi. Tahu yang disembahnya adalah Allah. Tetapi tahu pula bahwa kita nggak akan mampu kecuali dengan kekuatan dari Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Enggak ada kekuatan, enggak ada daya upaya kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa berdiri salat, ketika kita bisa berpuasa di bulan Ramadan, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pertolongan bantuan kepada kita sehingga kita bisa mendirikan salat. Betapa banyak orang-orang yang ingin salat tapi salah. Betapa banyak yang ingin salat tapi dia dalam keadaan tidak sempat. Berapa banyak orang yang ingin beribadah tapi dia tidak mampu. Kasihan. Maka beribadahnya kepada Allah, tetapi kita yakin kita nggak akan mampu beribadah kecuali dengan bantuan Allah. Nggak akan mampu kita salat dengan baik, nggak akan mampu berpuasa dengan baik dan benar kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang paling hak adalah kalimat dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamulah aku beribadah dan kepadamulah kami memohon pertolongan, bantuan. Jangan sombong. Jangan sombong dengan ibadah. Saya hebat. Saya tinggi ibadahnya. Saya sudah bisa qiyamul lail. Saya sudah bisa puasa Daud. Saya sudah begini. Harusnya Allah memberikan kepada saya begini dan begitu. Kok sombong? Harusnya Allah. Sudah berani mengharuskan Allah. Lantas yang membantu kamu sehingga kamu bisa qiyamul lail siapa? Yang memberikan i'anah, dukungan dan bantuan kepadamu sehingga kamu bisa berpuasa dengan puasa Daud, Masya Allah, siapa? Yang memberikan kepadamu kekuatan, yang memberikan kepadamu kesehatan, yang memberikan kepadamu dalam wujud yang normal, tidak cacat, yang menjadikan kamu memiliki kekuatan, siapa? Yang memberikan fasilitas buatmu sehingga kamu bisa bernafas, bisa makan, bisa minum dengan normal, siapa? Semua dijawab Allah, Allah. Berarti ibadah kamu yang hebat itu Allah yang menakdirkannya untukmu. Afala takun abdan syakura? Tidakkah semestinya kamu menjadi hamba yang syukur? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sudah dijamin dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salatnya Masya Allah, khusyuknya Masya Allah, berdirinya, sujudnya, sehingga kaki beliau bengkak. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, untuk apa yang seperti ini padahal engkau telah diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Jawabnya, afala akuna abdan syakura? Kalau sudah diampuni dosa-dosaku, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Salat nikmat. Bisa sempat salat berjamaah nikmat. Kita mendapatkan dari Allah taufik, itu kenikmatan juga. Kemudian bersyukur. Kamu bisa syukur juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu akan sombong? Bagaimana kita bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fal awwal min ma'na uluhiyyatihi wa tsani min ma'na rububiyyatihi. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama terkandung di dalamnya makna uluhiyah. Yang kedua terkandung di dalamnya makna rububiyah.
Berarti dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita bertauhid dengan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah sekaligus. Qala fa innal ilah huwa alladhi ta'alahu al-qulubu mahabbatan wa inabatan wa ijlalan wa ikraman wa ta'ziman wa dhullan wa khudu'an wa khawfan wa raja'a. Karena yang namanya ilah, yang namanya ilah adalah sesembahan yang dipertuhankan atau disembah, dibesarkan, diagungkan oleh hati. Itu namanya ilah. Yang ya'lahuhul qulub, yang diilahkan oleh hati. Mahabbatan, dengan rasa cinta, dengan kembali kepadanya, dengan mengagungkannya, dengan memuliakannya, dengan merendah di hadapannya, dengan tunduk kepadanya, dengan khusyuk kepadanya, tunduk kepadanya, dengan rasa takut, dengan rasa harap, dengan rasa bergantung kepadanya, dengan kembali kepadanya, dengan pemuliaan. Ketika kita menyatakan iyyaka na'bud, kepada Engkaulah ya Allah aku beribadah, artinya hati meyakini ya Allah, aku mengakui bahwa Engkau ilah al-ma'bud, ilah al-haq, al-ma'bud al-haq wahd, la syarika lahu, tidak sekutu baginya. Maka hati menyembahnya, membesarkannya, mengagungkannya, mencintainya, bergantung kepadanya. Ini uluhiyah. Ini uluhiyah. War-rabbu, sedangkan yang kedua, kenapa disebut rububiyah kalimat wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Rububiyah. Kenapa? Karena yang namanya Rabb huwallazi yurabbi 'abdahu. Yang namanya Rabb adalah yang memelihara hamba-hambanya, yang memberikan ciptaannya, ini yang menciptakannya, yang membimbingnya kepada kebaikan-kebaikannya, yang mengaturnya dan menguasainya, sehingga ketika dia sadar, seorang yakin bahwa Allah lah yang memeliharanya, Allah lah yang menakdirkannya, Allah pula yang memberikan semua fasilitas-fasilitasnya, karena Allah sebagai Rabb Jalla Jalaluh. Maka tentunya orang tadi akan berkata, ya Allah, tolonglah aku untuk bisa beribadah kepadamu. Yang pertama tadi, aku akan beribadah kepadamu, tekad kuat akan beribadah kepadamu. Ini al-ilmi, ilmu bahwasanya Allah yang diibadahinya. Tapi ketika dia mau praktek, ingin beramal ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa yang menakdirkan saya Allah. Dia sadar bahwa yang memeliharanya adalah Allah, yang memberikan kebaikan-kebaikan adalah Allah, yang menguasainya adalah Allah, yang menciptakannya adalah Allah. Maka saya tidak akan mampu kecuali dengan bantuan Allah. Maka dia berdoa, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu pula aku minta pertolongan ya Allah. Berarti yang pertama sadar kalau Allah la ilahal haq. Yang kedua sadar bahwa Allah la Rabbul haq. Qanifin a'azakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fakama anna rububiyyata ma siwahu abtal al-batil, fakadzalika ilahiyyatu ma siwahu. Sebagaimana kalau menganggap ada Rabb selain Allah merupakan sebatil-batil kebatilan, demikian pula kalau menganggap ada ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan kama anna rububiyyata ma siwa Allah. Jadi ukurannya adalah rububiyah. Kenapa demikian? Karena rububiyah dipahami oleh seluruh manusia. Rububiyah itu masalah penciptaan, masalah kekuasaan. Sebagaimana rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak ada selain Allah yang memiliki rububiyah, demikian pula pada uluhiyah. Kalau kita meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang menciptakan makhluk-makhluk seluruhnya adalah Allah, yang berkuasa di alam semesta dan memiliki seluruh alam semesta adalah Allah satu-satunya dan tidak yang lain, demikian pula masalah hak diibadahi.
juga tidak ada selain Allah yang memiliki hak tersebut. Mereka manusia-manusia dari agama apapun, kalau ditanya siapa yang memiliki langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah, atau mereka akan menjawab Tuhan Allah, atau mereka akan menjawab dengan kalimat Tuhan, atau semakna dengan itu, tetapi tujuannya sama, yaitu ilah al-haq yang satu. Tetapi ketika diajarkan untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah ajarkan, mulai mereka berkilah, menolak dengan berbagai macam alasan. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam ayat ini diajarkan kepada kaum muslimin untuk mengikrarkan dua-duanya, rububiyahnya dan uluhiyahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku beribadah dan kepadamulah aku meminta pertolongan. Kami yakin Engkau yang berhak diibadahi ya Allah. Dan kami yakin pula bahwa kami enggak akan mampu beribadah tanpa bantuanmu, tanpa pertolonganmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi." Lihat perintah ini dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 123. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Beribadahlah pada Allah dan bergantunglah, bertawakallah kepadanya. Yang pertama uluhiyah, yang kedua rububiyah. Yang pertama terkandung di dalamnya uluhiyah. Beribadahlah pada Allah, jangan pada yang lain. Karena Allah al-ma'bud satu-satunya, la ilaha illallah. Wa tawakkal 'alaihi, dan bergantunglah kepadanya. Ini konsekuensi dari rububiyah. Bukankah kalian yakin Allah lah yang menakdirkan? Tawakkal Allah. Bukankah kalian yakin Allah lah yang akan menolong kamu? Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Juga ayat Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya Nabi Syuaib. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nabi Syuaib alaihi salam mengajarkan satu kalimat, wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufik bagiku kecuali dari Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya aku kembali. Ini kembali dalam artian mengembalikan segala urusan, berharap, berdoa, ibadah. Di sini juga terkandung dua tadi. Karena dia mengenal Allah secara rububiyahnya, bahwa Allah lah yang menciptakan dan menakdirkan, maka kata Syuaib alaihi salam, wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah aku mendapatkan ketaufik kecuali dari Allah. Apa makna taufik? Kalau seorang berkeinginan sesuatu, ingin mengerjakannya, kemudian terjadi dengan takdir dari Allah, itu namanya taufik. Kalau kehendak dia dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin mengerjakannya tetapi tidak terjadi, gagal, belum mendapatkan taufik. Maka aku punya keinginan, tetapi tidak mesti apa yang aku inginkan akan terjadi. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah, meyakini kalau Allah yang menakdirkan seluruhnya. Juga kalimat alaihi tawakkaltu, dan kepadanya aku bertawakal. Bergantung kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, yang memiliki sifat rububiyah. Kemudian diakhiri wa ilaihi unib, dan kepadanya aku kembali. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dikembalikan kepada Allah. Sujud di hadapan Allah, berdoa, meratap, mengatakan ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Ubudiyah, uluhiyah. Juga dalam ayat lain Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut wasabbih bihamdih. Bertawakallah kepada Al-Hayy, kata Allah. Bergantunglah kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak akan pernah mati. Wasabbih bihamdih, dan pujilah Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah, berzikir adalah ibadah. Sedangkan tawakal juga ibadah. Ibadah tawakal mengandung keyakinan kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang memiliki sifat rububiyah.
Dan memuji Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah karena meyakini Allah yang memang pantas untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain dalam surat Muzammil, "Wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul Masyriqi wal Maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila." Allah memerintahkan agar kita beribadah. Wa tabattal ilaihi tabtila. Untuk tabattul di malam hari. Tabattul itu artinya beribadah. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya untuk beribadah. Apa yang dimaksud tabattul di sini tentunya dari awal ayatnya adalah berbicara tentang qiyamul lail. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila, sampai pada ayat Allah wa tabattal ilaihi tabtila. Dan hendaklah engkau beribadah menyendiri di malam hari. Ini berarti tauhid uluhiyah. Diajarkan, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Rabbul Masyriq wal Maghrib, karena Allah adalah Rabbnya, penguasa timur dan barat. Tiada ilah kecuali Dia, maka ambillah Dia sebagai wakil. Ini bertawakallah kepadanya. Selalu Allah gandengkan rububiyah dan uluhiyah, uluhiyah dan rububiyah. Demikian pula pada ayat dalam surat Ar-Ra'd, "Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab." Katakan, Dialah Rabbku, la ilaha illahu, tiada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku bertaubat. Qanifidina azakumullah. Disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahan, Rabbana alaika tawakkal, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepadamu kami bertawakal dan kepadamu kami bertawakal kembali, dan juga kepadamu kami kembali. Qanifidina azakumullah. Disebutkan juga dua, inabah dan tawakal. Yang satu mengandung uluhiyah dan satu mengandung rububiyah. Fahadihi sab'atu mawadhi' tantazimu hadain al-aslain jami'ain lima'na at-tauhid alladaini la sa'adata lil 'abdi bidunihima al-battah. Kata Muqayyim, 7 ayat ini semuanya menerangkan bahwasanya harus ada 2 prinsip tauhid uluhiyah dan rububiyah pada seorang hamba, yang tidak akan seorang hamba mendapatkan kebahagiaan di dalam hatinya kecuali dengan 2 ini. Tanpa 2 ini enggak akan mendapatkan kebahagiaan al-battah sama sekali. Al-wajhu tsani, sisi kedua yang dibahas, anna Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalqa li'ibadatihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya adalah untuk beribadah kepadanya. Al-jami'a li ma'rifatihi wal inabah ilaihi wa mahabbatihi. Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ibadah mengandung di dalamnya pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan ibadah kalau dia tidak kenal Allah. Tidak bisa dikatakan ibadah kalau dia tidak kenal sifat-sifat Allah dan tidak beriman dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka harus di dalam ibadah ada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada keikhlasan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bi dzikrihi tatma'innul qulub. Maka dengan selalu mengingat Allah, hati akan menjadi tenteram. Wa taskun nufusuhum. Dan dengan ingat kepada Allah, jiwa akan menjadi tenang. Wa bi ru'yatihi fil akhirah tuqir uyunuhum. Dan dengan memandang Allah, memandang wajah Allah nanti yaumul qiyamah,
maka akan mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat, yang tidak ada bandingnya. Wa yutim na'imuhu, dan akan sempurna kenikmatannya. Fala yu'tihim fil akhirah syai'an huwa ahabbu ilaihim wala aqarra li'uyunihim wala an'ama liqulubihim minan nadhari ilaih. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim. Maka tidak ada yang paling nikmat, enggak ada yang paling membahagiakan, enggak ada yang paling tinggi kelezatannya di akhirat nanti melainkan nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling nikmat, yang paling membahagiakan. Surga di bawah. Kenikmatan surga kalah dengan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita sampaikan riwayat-riwayatnya, bahwasanya ketika mereka masuk ke dalam jannah, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki janji yang akan ditepatinya. Maka mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami dan menyelamatkan kami dan berikan kami dalam jannah ini? Sampai Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan tabirnya dan mereka memandang wajahnya. Maka mereka merasa nikmat memandang wajah Allah sehingga mereka lupa dengan kenikmatan surga. Berarti kalah kenikmatan surga. Sampai ketika Allah menutup kembali tabirnya, maka mereka kembali bernikmat-nikmat dengan surga sambil rindu kapan pertemuan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambil rindu kapan bisa memandang wajah Allah kembali. Berarti an'ama asya atau an'ama syai', yang paling nikmat dari segala sesuatu di akhirat nanti, yang paling lezatnya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan langsung ucapan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ini yang paling nikmat. Walam yu'tihim fid dunya, sedangkan di dunia Allah tidak memberikan apapun yang paling nikmat, yang paling membahagiakan dalam hati seseorang melainkan iman billah wal hubb wal mahabbah. Tidak ada kenikmatan di dunia yang paling nikmat melainkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah, perhatikan. Yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ternyata kenikmatan ma'nawi lebih tinggi daripada kenikmatan hissi. Ternyata kenikmatan dalam bentuk kenikmatan hati ternyata lebih tinggi dan mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat materi. Di surga ada kenikmatan-kenikmatan materi. Di dalam surga semua yang kamu inginkan ada. Di dalamnya ada seluruh apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, ada. Kamu bernikmat-nikmat dengan bidadari, dengan wanita, dengan makanan-makanan, dengan kelezatan-kelezatan minuman, dengan semua yang kamu inginkan ada dalam surga. Tapi itu semuanya bersifat materi. Ternyata ketika memandang wajah Allah, lebih nikmat dari semua kenikmatan-kenikmatan surga. Di dunia pun demikian. Ada kenikmatan-kenikmatan duniawiyah sifatnya, yang sifatnya materi. Ternyata kenikmatan yang sifatnya batiniyah, kenikmatan yang sifatnya ma'nawi di dalam hati ternyata jauh lebih nikmat. Bahkan merupakan dasar dari kenikmatan yang lain, fondasi dari kenikmatan yang lain. Sesungguhnya kalau mereka orang-orang dari kalangan ahlu dunia mau berpikir sedikit saja, mereka akan sadar dan mereka akan bisa memahami apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim ini. Tanyakan pada mereka ahlu dunia, kalau kamu hatinya sedang gundah gulana, sedang problem yang sangat berat, kamu sedang marah misalnya dengan istrimu, kira-kira bisakah kamu makan dengan lezat? Bisakah kamu minum dengan nikmat? Bisakah kamu bersenang-senang dengan kenikmatan-kenikmatan materi? Tidak bisa. Terganggu. Kenapa? Karena hatinya sedang sengsara. Kalau hatinya sedang sakit, sedang merasakan sakit yang sangat, maka dia tidak akan bisa merasakan lezat apapun dari materi-materi. Tetapi kalau hati sedang senang, sedang berbahagia,
maka kenikmatan yang lain bisa terasa nikmatnya. Ikhwan fillah azakumullah, maka yang lebih rinci dari itu perlu dibahas. Bahwa yang namanya hati yang sedang gembira dan bahagia bukan hati-hati orang yang mendapatkan lotre. Bukan hati mereka-mereka yang katanya mendapatkan keuntungan besar dalam bisnisnya. Bukan. Hati yang paling berbahagia adalah hati seorang mukmin. Hati yang paling berbahagia adalah hati yang memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang paling tenang, tentram adalah hati mereka-mereka yang memiliki iman. Yang Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, tentram, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridha dan diridhai. Jiwa yang tenang, tentram, jiwanya siapa? Jiwanya mukmin. Maka kalau orang itu sudah mukmin taqi, bertakwa, dan hatinya memiliki iman dan cinta kepada Allah, maka dia orang yang hatinya sangat senang dan berbahagia. Orang yang memiliki kelezatan dan kenikmatan dalam hatinya. Kalau hatinya sudah lezat, hatinya sudah nikmat, hatinya sudah bahagia, silakan makan nasi putih sekalipun dengan garam, dia akan gembira. Nikmat, Masya Allah. Berebut anak-anak pondok. Nah, makan nasi dengan garam, berebut mereka. Betapa nikmatnya. Tetapi mereka yang tidak kenal Allah, yang tidak cinta pada Allah, yang hanya urusannya dengan dunia, menjadi ahli dunia, tidak cukup dengan itu. Ditambah dengan lauk yang lain, masih kurang nikmat. Ditambah lagi dengan yang paling mahal, masih kurang nikmat. Pak supir, bawakan aku ke restoran yang paling mahal di Jakarta. Bawakan ke restoran yang paling istimewa, paling mewah, dan paling nikmat. Saya akan bayar berapa miliar pun, berapa juta pun. Tetap ketika sampai di sana, nggak bisa merasakannya. Kenapa demikian? Urusannya urusan hati. Sebagaimana di akhirat yang paling nikmat adalah memandang wajah Allah, demikian pula di dunia yang paling nikmat adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'rifuha illa man dhaqa. Enggak akan bisa memahami, enggak akan bisa mengerti kecuali orang yang merasakan. Kalau sudah merasakannya baru menyatakan iya. Sehingga kata para ulama, wallahi kalau mereka tahu ketentraman yang ada pada hati seorang mukmin, niscaya mereka akan membeli dengan berapapun. Sungguh kalau mereka orang-orang kafir tahu ketentraman, ketenangan yang ada dalam jiwa-jiwa seorang yang beriman, niscaya mereka akan membelinya dengan harta mereka. Mereka akan belinya dengan harta dunia mereka, walaupun dengan seluruh harta mereka habis. Mereka akan beli. Mereka hidup dalam gundah gulana, dalam kegelisahan. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa yang paling nikmat di dunia ini adalah iman billah wal mahabbah wasyauq ila liqa'ih, dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Qayyim tidak hanya mengucapkan dari dirinya, tapi beliau membawakan dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengumpulkan kedua-duanya perkara tadi. Doa dalam doa beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan lain-lain. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihi, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdoa dengan doa seperti ini. Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, dengan ilmumu yang gaib, ini ilmumu tentang kegaiban. Wa qudratika 'alal khalq, dan dengan kekuasaanmu terhadap makhluk. Ahyini ma'alimtal hayata khairan li. Hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku kalau memang kematian itu baik bagiku.
Was'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah, dan aku meminta kepadamu ya Allah kekhusyuan kepadamu dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan di tengah-tengah manusia. Was'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha, dan aku meminta kepadamu ya Allah kalimat yang hak dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridha. Meminta agar kalimatnya tetap hak ketika marah ataupun ketika ridha. Wa as'alukal qasd fil faqri wal ghina, dan aku meminta kesederhanaan dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin. Wa as'aluka na'iman la yanfad, dan aku meminta kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah berakhir. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati', dan aku meminta kepadamu ya Allah kebahagiaan yang tidak pernah terputus. Was'aluka ridha ba'dal qada, dan aku meminta kepadamu keridhaan setelah keputusan. Sebagian manusia ketika Allah putuskan dengan takdirnya sesuatu, tiba-tiba mereka kecewa dan tidak ridha. Rasulullah berdoa, as'aluka ridha ba'dal qada, ya Allah, aku minta kepadamu agar aku bisa ridha dengan keputusan yang kau putuskan. Was'aluka bardal 'aishi ba'dal maut,